Hai, Mas Astro di sini. Ini adalah info aktivitas antariksa sepekan dari tanggal 27 April sampai 4 Mei 2025. Highlight utama kepulangan misi Shenzhou 19. Langsung saja yang pertama 27 April, CASG Longmas 3B Tianlian 205 diluncurkan dari PET-LC2 di pusat peluncuran satelit Xichang, yang dibawa satu satelit untuk konstelasi satelit Tianlian, jadi merupakan satelit relay data, telemetri, pelacakan, dan komando untuk misi antariksa Cina, termasuk misi berawak dan stasiun Tiangong, serta satelit di orbit dekat hingga menengah, tujuan ke orbit transfer geostasioner. 28 April, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 23 diluncurkan dari PET-SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Membawa 23 satelit untuk jaringan konstelasi Starlink di grup 12 dan 23 di orbit dekat. Booster berseri B1077, peluncuran ke-20, berhasil kembali ke drone ship Just Read the Instructions. 29 April, ini ada 6 peluncuran sekaligus ya. Yang pertama ada CASG Longmas 5B Satnet Leo Group 03, diluncurkan dari PET-LC-101 di situs peluncuran antariksa Wenchang, membawa 10 satelit untuk jaringan konstelasi Satnet ke orbit polar. Peluncuran kedua di hari yang sama, SpaceX Falcon 9 Starlink Group 11 dan 09 diluncurkan dari PET-SLC-4E di basis Angkatan Antariksa Amerika Vandenberg, California, membawa 27 satelit Starlink untuk jaringan konstelasi Starlink di grup 11 dan 09 di orbit dekat. Booster berseri B1063, peluncuran ke-25, berhasil kembali ke drone ship Of Course I Still Love You. Peluncuran ketiga di hari yang sama ada ULA Atlas V551. Ini Rocket Legend ya guys. Misi Project Kuiper KA-01. Diluncurkan dari PET-SLC-41 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, Florida, membawa 27 satelit untuk jaringan konstelasi Project Kuiper Amazon di orbit dekat. Peluncuran keempat di hari yang sama ada SpaceX Falcon 9 Starlink Group 12 dan 10. Diluncurkan dari PET-LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, Florida, membawa 23 satelit untuk jaringan konstelasi Starlink di grup 12 dan 10 di orbit dekat. Untuk boosternya, mohon maaf nggak ada info ya, yang jelas berhasil kembali ke drone ship A Shortfall of Gravitas. Peluncuran kelima di hari yang sama, Arianespace Vega C Biomass, diluncurkan dari PET-ELV di Pusat Antariksa Guyana, Prancis Guyana. Jadi biomas ini satelit pengindra jauh dan pemetaan untuk mempelajari dinamika hutan, khususnya biomasa, tinggi pohon, dan struktur geologi bawah permukaan, sehingga membantu memahami siklus karbon dan dampak deforestasi pada iklim dan biodiversitas. Ini satelitnya dioperasikan oleh European Space Agency atau ESA, posisi orbit di orbit sinkron matahari di ketinggian 666 km. Peluncuran ke-6 di hari yang sama, Firefly Alpha Message in a Booster, diluncurkan dari PET-SLC-2W di basis Angkatan Antariksa Amerika Vandenberg, California. Jadi rencananya ini membawa satu satelit demonstrator komunikasi dan radar permukaan milik Lockheed Martin. Tapi sayangnya gagal ya, penyebabnya karena nozzle engine tahap 2 rusak karena terbentur saat prosedur pemisahan tahap 1. Akibatnya roket kehilangan daya dorong dan jatuh kembali ke Samudra Pasifik. 30 April, ini ada kepulangan kru Shenzhou 19. Jadi setelah menjalani misi selama 6 bulan di Stasiun Antariksa Tiangong, 3 taikonaut Shenzhou 19, Tsai Ju-she, Song Lindong, dan Wang Haoze berhasil touchdown di situs pendaratan Dongfeng, Mongolia Dalam. Ini pada pukul 13.08 waktu setempat. Lepas docking dengan stasiun Tiangong 9 jam sebelumnya, seluruh proses re-entry berjalan sangat mulus. Walaupun sempat terjadi penundaan kepulangan sehari akibat cuaca buruk angin kencang di wilayah pendaratan.
Ketiga takeout saat touchdown semuanya kembali dalam kondisi sehat dan menjadi penanda kesuksesan penuh misi ke-14 antariksa berawak Cina. Selain di orbit, mereka mencetak rekor untuk aktivitas EVA atau spacewalk terlama selama 9 jam dan 6 menit, yang sebelumnya dipegang oleh astronot NASA 24 tahun silam dengan 8 jam dan 56 menit pada 11 Maret 2001. Selain pemecahan rekor spacewalk yang sebenarnya juga bukan objektif utama, kru Shenzhou 19 telah menyelesaikan 86 eksperimen ilmiah, termasuk pengujian batu bata tanah bulan untuk misi basis permanen bulan di masa depan. Sementara itu, estafet misi lanjutan di Tiangong dilanjutkan oleh awak kru Shenzhou 20 yang sudah tiba di stasiun tersebut pada 24 April 2025. Info peluncuran selanjutnya pada 2 Mei ada SpaceX Falcon 9, Starlink Group 6, dan 75. Diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika Cape Canaveral, Florida. Membawa 28 satelit untuk jaringan konstelasi Starlink Group 6 dan 75 di orbit dekat. Booster berseri B1080 peluncuran ke-18 berhasil kembali ke drone ship Just Read Instructions. Dan yang terakhir, 4 Mei, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 6 dan 84. Diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, Florida. Membawa 29 satelit untuk jaringan konstelasi Starlink di grup 6 dan 84 di orbit dekat. Booster berseri B1078, peluncuran ke-20, berhasil kembali ke drone ship A Shortfall of Gravitas. Dan itu saja guys, info peluncuran pekan lalu. Jangan lupa subscribe untuk info teknologi dan eksplorasi antariksa lainnya. Saya Mas Astro pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.